serta jajaranipun sedaya ingkang kula mulyakaken. Dalu menika enjang menika kula kalih panjenengan patut ngetingalaken rasa syukur dumateng ngersane Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi enjang menika kula kalih panjenengan tasih saged ngumpul di tempat yang insyaallah barokah niki dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, pada pagi hari ini kula kalih panjenengan sudah melakukan puasa selama 7 hari. Secara tidak langsung kula kalih panjenengan niki mengamalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mendapat 7 hari. Keranten niki di dalam bulan Ramadan mungkin para ustadz niki pun nerangaken tentang bagaimana keistimewaan fadilah di dalam bulan Ramadan. Gusti Kanjeng Nabi dawuh di dalam sebuah hadis dirose Gusti Kanjeng Nabi, al jannatu mutasyawwiqatun ila arba'ina farin. Terus Gusti Kanjeng Nabi bahwasane swarga niku rindu kepada 4 kelompok, 4 golongan. Siapa saja yang dirindukan surga? Di dalam kitab niku diterangkan yang pertama yang dirindukan surga tahlil Quran. Orang-orang yang mau dan istiqomah untuk membaca Al-Quran. Terutama di dalam bulan Ramadan. Keranten biasane kula kalih panjenengan niki di selain bulan Ramadan pasti niki jarang maos Al-Quran. Khusus di bulan Ramadan niki ati niki kadose seneng ngoten. Mirengaken setiap musala, setiap tempat dibacakan Al-Quran. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Membuat hati kita niku tenang. Lah inilah yang disebut dengan tahlil Quran. Orang yang mau istiqomah membaca Al-Quran akan dirindukan oleh surga. Maksudnya dirindukan iki kok napa? Surga niku pingin ndang-ndang tiyang sing sering maos Al-Quran kelak ketika sudah kembali kepada Allah untuk bertempat di tempatnya. Nah, ini yang sangat istimewa. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan niki adalah syahrul Quran. Ada yang mengatakan bahwasanya Ramadan itu adalah syahrul Quran. Keranten Gusti Kanjeng Nabi pertama kali diberi Al-Quran oleh Gusti Allah itu pada bulan Ramadan. Tepatnya tanggal 17 Ramadan. Ini biasanya kaum muslimin niki mengadakan dengan acara yang disebut dengan nuzulul Quran. Temuruni Al-Quran. Jadi Gusti Kanjeng Nabi niku khulwah, riyadoh. Lek tirosit yang napa nggih? Lek tirosit yang Jawa mungkin kados topo, wiritan Gusti Kanjeng Nabi di dalam Gua Hira. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi niku ditamoni kalian malaikat sing namine niku malaikat Jibril. Niku pas tanggal 17 Ramadan. Malaikat Jibril niku langsung matur ten ngersane Gusti Kanjeng Nabi. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Gusti Kanjeng Nabi niku mboten saged maca. Gusti Kanjeng Nabi niku ummi. Dijelaskan di dalam kitab niku ummi. Apa ummi itu? Ummi itu adalah orang yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Ini adalah ummi. Napa sih Gusti Kanjeng Nabi kok mboten saged maca? Kalian mboten saged nulis. Keranten lek Gusti Kanjeng Nabi niku pinter nulis. Kuatir nanti orang-orang musyrik itu akan mengatakan bahwasanya Al-Quran niku karangane Gusti Kanjeng Nabi. Nah, oleh sebab itu Gusti Kanjeng Nabi niku memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sehingga malaikat Jibril niku sanjang ten Gusti Kanjeng Nabi, Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad.
Gusti Kanjeng Nabi jawab, ma ana biqoriin. Kira si Gusti Kanjeng Nabi, ma ana biqoriin, aku iki gak iso maca. Aku gak iso maca. Akhire tiro si malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kemudian Gusti Kanjeng Nabi niku nerokaken, menirukan ayat apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Baru itulah pertama kali ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Gusti Kanjeng Nabi. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan pada waktu itu Gusti Kanjeng Nabi umur ini sudah umur 40 tahun. 40 tahun Gusti Kanjeng Nabi diturunkan ayat Iqra. Ketika Gusti Kanjeng Nabi khulwah ada di Gua Hiro. Maka oleh sebab itu Al-Quran ini adalah mukjizat Gusti Kanjeng Nabi yang sangat luar biasa. Semua yang ada di alam semesta ini makhluk. Semua yang ada di alam semesta makhluk. Pasti ini kecuali Allah. Semuanya makhluk. Dan Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Makanya saya itu pernah memberikan nasihat kepada teman-teman terutama yang hafalan Quran. Bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu yang suci. Ketika mau dimasukkan ke dalam hati, memang hati ini harus bersih, harus resik. Saumpami panjenengan kajengin download Al-Quran untuk dihafal supaya menyatu dengan jiwa. Niki harus jiwa, niki harus resik, harus bersih. Ya sami kalian gelas niku wow, gelas lek kotor, dileboni, disileni teh yo gak dadi abang, disileni susu gak dadi putih, disileni kopi gak dadi ireng. Niki lek gelas niku kotor. Tapi lek gelas niku resik, diparingi teh nggih abang, tur sae lek diminum, diparingi susu nggih putih, diparingi kopi nggih ireng, tur enak diombe. Itulah istilah ketika seseorang itu mau menghafalkan Al-Quran. Keranten di dalam Sahih Bukhari niku diterangkan di akhir zaman kelak akan banyak orang niku hafal Quran, tapi Al-Quran itu cuma ada di tenggorokannya saja. Al-Quran ini mek gur enten teng tenggorokane, tidak bisa masuk di dalam hatinya. Kiambake niku pinter dalil, pinter nasihati tiang, tapi melakukan, mengamalkan ilmu yang dia ketahui kesulitan. Bahkan kadang membaca Al-Quran yang dia baca tidak bisa meresap dalam hatinya. Sehingga kiambake niku mboten saged mular. Ketika membaca Al-Quran tidak bisa menangis. Itu dikarenakan Al-Quran hanya ada di tenggorokannya. Tidak turun sampai ke hatinya. Lah oleh sebab itu monggo kula kali panjenengan mumpung niki di dalam bulan Ramadan. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Napa malih di dalam sebuah kitab diterangkan sapa wonge gelem maca Al-Quran di rumahnya, maka rumahnya tersebut akan bersinar. Apabila dilihat dari langit, rumah itu akan menjadi bintang, akan menjadi lentera yang sangat bersinar sampai ke langit. Niku bagi rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran. Jangan sampai rumah kula kali panjenengan ini tidak pernah dibacakan Al-Quran. Apalagi tidak dibacakan Al-Quran sama sekali. Jangan sampai. Harus dibacakan Al-Quran. Meskipun Al-Quran yang kita baca ini sebisa kita. Napa malih niki di bulan Ramadan kedah niku wajib lek saged diwajibaken membaca Al-Quran di dalam rumah. Napa mantun salat duha, napa kajengi kerja, napa malih panjenengan usaha. Lek saged sakderenge usaha mau surat Waqiah, diwaos surat Waqiah. Insyaallah wong lek ngamalaken surat Waqiah, ngamalaken surat Waqiah, rezekine niku lancar. Rezekine lancar. Keranten sahabatnya Gusti Kanjeng Nabi, enten sahabatnya Gusti Kanjeng Nabi niku namine Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud niki sugih, kaya raya Abdullah bin Mas'ud. Tapi ketika beliau itu sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, sudah sepuh, semua hartanya itu dijual. Semua benda-bendanya dijual dan uangnya itu dibuat untuk ibadah kepada Allah, dibuat haji, dibuat umroh, pokoknya dibuat ibadah. Akhirnya sampai habis total, hartanya itu habis total. Ketika sudah habis total,
ada salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, sampeyan niku gak saaken nang anak-anak sampeyan. Mosok anak sampeyan gak diberi tinggalan dunia. Intine semua hartane panjenengan sade, sehingga anak-anak sampeyan ini masa tidak diberi warisan oleh sampeyan?" Apa jawabannya Abdullah bin Mas'ud? "Aku akan mewariskan kepada anakku dalam 2 perkara. Yang pertama, aku mewariskan kepada anakku untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, aku mewariskan kepada anakku surat Waqiah supaya diamalkan setiap hari. Karena aku dulu bisa kaya seperti ini karena aku mengamalkan dan mengistiqomahkan surat Waqiah." Niki dawuh Abdullah bin Mas'ud. Oleh sebab itu kula kali panjenengan nggih kedah mumpung niki bulan Ramadan. Lebih-lebih niki di bulan Ramadan harus dibaca di dalam rumah. Keranten griya niku lek diwacaaken Al-Qur'an lebih mencorong, lebih tentrem, lebih tenang, lebih ayem. Meskipun tiang niku kadang mboten sugih, lek diwacakan Al-Qur'an di dalam rumah, rumah tersebut akan menjadi ketenangan. Kula kali panjenengan wangsul niku ati niku kadose ayem, tentrem, adem. Sehingga ketika ada di rumah niku penak ngoten lho. Tidak merasakan gelisah, risau dan yang lain-lain. Keluarga pun juga akan seperti itu, akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini bagi rumah-rumah yang dibacakan Al-Qur'an. Makanya kembali lagi kepada hadis tadi mengatakan al-jannatu mutasyawwiqatun ila arba'ati nafarin, bahwasanya surga itu akan rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, rindu kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Iki sing pertama. Lah enten sing tanglet ngeten. Lah ya napa lek kula niki pun sepuh, kula mboten saged maos Al-Qur'an. Lah sakniki ngeten mawon, panjenengan hafale napa? Saumpami hafale mek qul huwallahu ahad sampai akhir. Nggih niku mawon diulang-ulang. Kranten niku nggih Al-Qur'an. Diwaca, "Oh aku pingine omahku saben isuk, saben sampune salat duha, aku pingin omahku diwacakno qul huwallahu ahad sampai akhir ping 11." Tapi istiqomah diwaos niku saben injing saumpami. Niku nggih sami mawon, sama saja dengan membaca Al-Qur'an. Kranten enten sebuah hikayah kados ngeten. Singen niku Gusti Kanjeng Nabi niku golek mantu. Ketika Dewi Fatimah, putri Gusti Kanjeng Nabi sing namine Dewi Fatimah niku pun beranjak dewasa, Gusti Kanjeng Nabi niku golek mantu. Ketika golek mantu, Gusti Kanjeng Nabi niku sanjang ten para sahabat. Sopo di antara sahabatku sing paling cepet hatam Al-Qur'an, tak pek mantu. Niki terus Gusti Kanjeng Nabi, tak pek mantu. Akhirnya kuatah sahabat-sahabat itu sing pingin dadi mantune Gusti Kanjeng Nabi. Kiambake niku maca Al-Qur'an 6 jam ketan hatam. Enten sing 7 jam ketan hatam. Enten sing 12 jam ketan hatam. Kranten Al-Qur'an niku kandel. Ada salah satu sahabat sing maca Al-Qur'an niku mek dilu, gak sampai 5 menit. Mboten sampai 5 menit mantun ngoten langsung sare. Mari maca Al-Qur'an gak sampai 5 menit langsung tilem tiang niku wau. Niku namanya adalah Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Al-Imam Ali karamallahu wajhah niku mantun maca Al-Qur'an gak sampai 5 menit langsung tilem. Akhirnya kali Gusti Kanjeng Nabi ditangleti, "Ali, sampean niku kan melok pingin dadi mantuku. Aku kan wis ngekeki sayembara. Sapa wong sing iso maca Al-Qur'an, hatam Al-Qur'an paling cepet yaiku sing bakal tapek mantu. Sampean maca Al-Qur'an gak sampai 5 menit kok wis turu." Napa jawaban Imam Ali? Imam Ali dawuh bahwasane, "Gusti, panjenengan nate dawuh ten kula. Sapa wonge maca kulhu ping 3 padane hatam Al-Qur'an pisan." Akhirnya kula nggih maos kulhu ping 3. Niku terus Imam Ali. Lah oleh sebab itu kayak membaca qul huwallahu ahad ila akhir panjenengan diwaos ten griya niku adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Monggo diamalaken mumpung niki di bulan Ramadan. Niki sing pertama, talil Quran. Ini yang akan dirindukan oleh surga. Yang nomor 2, wahifdzil lisan. Tiang sing purun jaga lisane. Tiang sing purun jaga lisane. Terutama maksudnya lisan iki yo napa? Lisan iku kuatah. Bahasane di antara semua anggota tubuh niki paling bahaya niku lisan. Paling bahaya. Kanten lisan niki lek pun kadung ganas,
biasanya bukan haknya dimakan. Niki lisan. Saumpami enten jajan. Nek wis lisan niku wis kadung keblinger, kadang jajan iki sanes hake nggih dimakan. Itu yang pertama. Makanan haram pun kadang dimasukkan. Padahal aslinya ya tahu kalau itu adalah haram. Aslinya tahu kalau itu mubah. Semua tahu kalau itu makruh tahu, tapi dimakan saja. Ini lisan. Yang kedua yang sangat bahaya dari lisan. Yaitu lisan ini kadang mengeluarkan omongan yang bisa menyakiti kepada saudaranya. Iki sing kathah. Kadang lek tirose para ulama niku lek catu karena pedang, iku sih iso waras, tur gampang warase. Tapi lek catu apabila lukanya gara-gara lisan, niki lama sembuhnya. Bahkan sulit. Lama sembuhnya bahkan sulit. Nah, ini bahayanya lisan. Kadang tiang niku pingin guyon. Ngomong niku sak jeplake ngoten niku. Lah ketika sing diomong nih kadang langsung sakit hati. Niku lama kadang sembuhnya. Ini yang disebut dengan bahayanya lisan. Makanya di sini disebutkan bahwasanya di antara golongan yang dirindukan surga yaitu adalah wahifdil lisan. Tiang sing purun jogo lisan. Di dalam dawuh yang lain ulama mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Wong iku iso dikatakan selamat lek tiang niku purun jogo lisane. Purun jogo lisane. Dadi lisane niki dikunci, dijogo tenan. Mboten purun ngomong, lek ngomong ini ku mboten penting. Enggak gampang ngomong. Kula nate nerangaken di dalam pengajian, di dalam majelis ten mriki niki kula nate nerangaken bahwasane Sayyidina Abu Bakar, sahabat Gusti Kanjeng Nabi, niku setiap hari selalu memasukkan 3 butir batu ke dalam mulutnya. 3 butir batu yang besarnya seperti halnya kurma, niku dimasukkan ke dalam mulutnya. Gunanya untuk apa? Supaya Sayyidina Abu Bakar niku sedikit berbicara. Jadi lek gak penting ngomongnya nggih mboten ngomong. Jadi waktu niku wau kados ngemut permen ngoten niku dimasukkan ke dalam mulutnya. Supaya beliau itu tidak banyak bicara. Ketika ada orang yang tanya hukum, tanya hadis, tanya tentang tafsir Al-Qur'an, baru beliau mengeluarkan isi dari mulutnya ini dikeluarkan, baru beliau itu menerangkan tentang apa yang ditanyakan. Tapi kalau tidak penting, batu itu akan ditaruh di dalam mulutnya. Ini Sayyidina Abu Bakar. Saking sangat hati-hatinya supaya mulutnya ini tidak melukai orang lain. Untuk tidak melukai orang lain. Keranten pun kathah cerita, banyak cerita. Bahwasanya akibat mulut terjadilah peperangan. Akibat mulut sehingga sehingga menjadi putusnya tali silaturahmi dan yang lain-lain. Lah mumpung niki bulan Ramadan, monggo kula kali panjenengan nggih lebih dijaga lagi. Saumpami aku sih gak iso mandek rasan-rasan saumpami aku sih gak iso mandek rasan-rasan dilongi, ngoten dilongi. Saumpami sedina sedalu panjenengan rasan-rasan sak jam, dilongi setengah jam, ngoten dilongi. Nggih jenenge tiyang niku lek pun kadung biasa niku sulit, moro mandek total. Nggih sami kalian bapak-bapak lek pun kadung matu rokokan, mandek gak rokokan niku mboten saged. Dilongi ngoten dilongi sing biasae aku iki rasan-rasan 2 jam dadi sak jam. Ngoten-ngoten dilongi malih sampai setengah jam. Sampai mangke kula kali panjenengan niku tidak rasan-rasan sama sekali. Ngoten. Tidak rasan-rasan, tidak ngomong sesuatu yang enggak penting. Nah, dengan seperti itu, maka kula kali panjenengan ini akan menjadi manfaat. Kula niku nate ditangleti kalian salah setunggal jamaah. Nopo sih golongane tiang-tiang alim, tiang-tiang solih niku kok dungane niku mustajabah. Donga sakniki nggih sakniki diijabahi. Njaluk saiki nggih saiki niki langsung diwehi kalian Gusti Allah. Kok saged ngoten niku? Nah, setelah saya cari dalilnya di dalam kitab, ternyata ulama-ulama sing dungane niku mustajabah. Contoh seperti halnya Habib Soleh Al-Hamid Tanggul. Niku kan lek tirose tiang-tiang niku donga sakniki nggih sakniki langsung dikabulaken. Kados Mbah Kiai Hamid Pasuruan. Niki kan tiang-tiang ampuh. Tiang ampuh.
Lah setelah saya baca di dalam sejarah, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, niku setiap puasa bukan hanya puasa tidak makan, tapi beliau itu juga sering untuk puasa tidak ngomong. Jadi beliau itu dalam 1 bulan puasa nggak maem. Intinya kados panjenengan mulai saat ini boten maem sampai mangke maghrib baru buka puasa. Yai Hamid juga seperti itu. Mulai dari sahur sampai dengan buka puasa mendel, boten ngomong, hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangke ngomong niku baru setelah taraweh. Setelah taraweh baru ngomong. Lek enten tamu baru ditemoni. Dengan seperti itulah saking jogone lisan. Sehingga doa-doa para wali-wali Allah ini langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keranten nggih wali-wali Allah niki pastine tidak ada namanya seorang wali tanpa tirakat niku mboten enten. Pastine wali-wali niku pasti penuh dengan tirakat. Senajano tirakat niku ngaji. Senajano tirakate ngaji. Kula enggak ada guru niku mboten nate poso. Guru kula niku mboten nate poso. Posoe mek guru Ramadan tok. Poso sunnah, mutih napa mboten nate guru kula niku. Tapi lek ngaji kados ngeten niki istiqomah. Guru kula niku istiqomah. Sampai kula niku nate barengi guru kula niku. Ketika beliau itu sakit koma. Sakit koma pas waktu niku kula sing ditugasaken untuk menjaga beliau di rumah sakit Surabaya. Setelah saya jaga beliau itu ketika sadar dari komanya. Pertama kali yang ditanya oleh guru saya itu adalah endi kitabku. Yang pertama kali ditanya endi kitabku. Jam piro iki? Kula sanjang ten guru kula iki jam sekawan. Jam 4 sore. Napa terus si guru kula? Iki wis wae ngaji. Telepon nang pondok, kongkon sambung nang salon. Aku pingin ngaji. Endi kitabku? Masya Allah. Padahal beliau niku dalam keadaan koma. Dalam keadaan sakit, sing dipikir ngaji. Lah ketika beliau itu sudah sembuh, beliau itu sanjang ten kula. Le, aku iki gak tahu wiritan suwi-suwi. Wiritanku ya wis sak wajare, aku ya gak tahu poso. Posoku ya mek Ramadan, tapi wiritanku adalah ngaji. Wiritanku maca kitab. Lah oleh sebab itulah wali niku nggih macem-macem kados ngoten niku. Di samping beliau itu jaga lisan, apa yang diistiqomahkan iki selalu diamalkan. Terutama zikir, terutama ngaji, ngoten niku. Kelanten lek tirose guru kula niku afdhalus syi'at ba'dan nubuwah ifadatul ilmi. Niki tirose guru kula yang mana dawuh niki diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Al Imam Ghazali. Niku dawuh afdhalus syi'at ba'dan nubuwah ifadatul ilmi. Bahwasane derajat sing paling dhuwur sakwise kenabian. Jadi derajat paling dhuwur niku nabi. Lah sak ngandhape derajate nabi niku napa? Ifadatul ilmi. Tiang sing ngaji lan murui ngaji. Tiang sing purun nuprih ilmu lan tiang sing purun nguwehi weruh ilmu. Itu adalah derajat yang paling tinggi setelah kenabian. Setelah kenabian. Oleh sebab itu guru-guru kados panjenengan mungkin nggih saben enjing kados ngeten niki ngaosten Ustadz Ato, ngaosten Gus Abdullah, monggo diistiqomahaken. Monggo, mumpung lek tiro Syekh Habib Lutfi bin Yahya napa? Mumpung padang rembulane. Maksudnya mumpung padang rembulane, mumpung ulama niki tasik telaten, ngoten lho. Mumpung guru-guru niki tasik purun. Maringi pengajian ten panjenengan. Itu yang disebut dengan mumpung padang rembulane. Oh, ayo ojo turu sore. Maksudnya ojo turu sore niki ojo males-malesan. Mumpung ulama-ulama kados ustad-ustad niku tasik semangat untuk memberikan arahan. Ketika beliau memberikan arahan itulah monggo kula kali panjenengan ki harus istiqomah untuk ikut ngaji. Dik wingi pun kula terangaken bahwasane setiap langkah seseorang untuk menghadiri majelis ilmu, kados panjenengan kados ngeten niki, saking dalem panjenengan hadir ke dalam musola untuk mencari ilmu, menambah wawasan ilmu agama. Setiap langkah dicatat sebagaimana panjenengan ibadah 1 tahun penuh. Ibadah 1 tahun penuh. Lah panjenengan berapa langkah saking dalem menuju ke musola niki, berapa langkah? Kalau seumpama 10 langkah, maka panjenengan akan diberikan pahala 10 tahun ibadah.
Maksudnya 10 tahun ibadah, lek 10 langkah 10 tahun ibadah niku panjenengan boten istirahat, tilem, boten maem, boten ngombe, boten siram, boten leye-leye. Khusus ibadah tok. Dan niku pasti ini kadosnya boten nenten. Sak Malang Raya kadosnya boten nenten. Tiang niku ibadah setahun gak mangan, gak ngombe, gak turu, boten nenten kadosnya. Tapi lek panjenengan purun hadir di dalam majelis ilmu di dalam bulan Ramadan, setiap langkah panjenengan pahalanya sama seperti halnya panjenengan ibadah dalam 1 tahun penuh. Niki monggo para jamaah mumpung Ramadan, obral. Ramadan niki obral pahala, sangat obral. Gusti Kanjeng Nabi dawuh, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Tirose Gusti Kanjeng Nabi, man, lek tirose bahasa Jawa nih, bahasa santri niku ngeten. Man utawi sapa wonge iku soma poso sapa man. Man soma Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Imanan kelawan iman, yakin karena Allah wa Rasuluh. Dan karena Allah dan Rasulnya saja, bukan karena siapa-siapa, bukan karena manusia. Keranten kula kali panjenengan lek poso karena menungso. Biasanya lek enten dulure, enten koncone mboten maem. Tapi lek mboten enten tiang keadaan sepi, purun maem, purun mokel niku berarti posoe karena manusia. Tapi kalau panjenengan poso karena Allah, di tempat rame, di tempat sepi, dimanapun panjenengan berada, panjenengan akan selalu puasa. Itu yang disebut dengan imanan, wahtisaban. Dan benar-benar panjenengan hanya ingin mencari ridho Allah. Wahtisaban, ghufiro, mongko bakal den ngapuro, lahu maring man. Apa maduso, takut damakang wis dingin, mindan bihi saking dosane man. Maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi panjenengan mulai Ramadan dik wingi sampai Ramadan saat niki lek panjenengan poso Ramadan saat niki sempurna, maka dosa 1 tahun dari Ramadan ke Ramadan sekarang, semua dosa panjenengan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Mboten enten di umat-umat yang lain itu mboten enten. Hanya umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Hanya umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad yang diberi anugerah seperti ini. Itu yang kedua. Hifdzul lisan, menjaga lisan. Sing nomor 3. Wa it'amul ji'an. Orang yang mau memberi makan kepada orang lapar. Orang yang mau memberi makan kepada orang lapar. Saumpami panjenengan gak ada dulur, gak ada rencang, kok buko niku mboten enten singkat jengi dimaem. Kali panjenengan disedekahkan, wah aku duweni roti, sampean tak wehi roti kayak buko saumpamu. Panjenengan purun ngewehi kados ngoten niku. Mau memberi meskipun sedikit. Maka panjenengan termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hal sepele, kados ngeten niki hal sepele. Sampai kula niku kadang belajar untuk selalu memberi, belajar. Kula niki tasik belajar. Kadang belajar, terutama ketika mau buka puasa. Ketika mau buka puasa niki keranten di dalam hadis, orang puasa itu akan diberi dua kebahagiaan di dalam hadis. Yang pertama, Allah memberikan kebahagiaan kepada orang puasa ketika hendak mau berbuka. Dan yang kedua, Allah memberikan kebahagiaan kepada orang yang puasa ketika kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini nanti Ramadan ini akan menjelma menjadi manusia dan akan membela panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mangkile malaikat niku matur, Gusti, tiang niki sering ngelakoni dosa. Setahun penuh ngelakoni dosa tiang niki. Dek niku cuma ibadah di dalam bulan Ramadan mawon. Niki tiang niki berhak untuk disiksa, Gusti. Ramadan niku tidak akan terima. Ramadan akan membela panjenengan. Boten Gusti, niki rencang kula. Niki sahabat kula. Keranten napa? Karena di setiap bulan Ramadan tiang niki selalu poso lan selalu menghargai kula untuk ibadah di malam hari, untuk selalu berzikir, untuk membaca kitab Al-Qur'an panjenengan Gusti. Maka dari itu saya enggak rela, saya enggak ridho apabila fulan ini, orang ini disiksa oleh panjenengan. Ini adalah pembelaan dari Ramadan. Pembelaan dari Ramadan. Lebih-lebih kalau kali panjenengan lek purun ngewehi tiang
sing kelaparan, boten enten sing kajengi dimaem, kula kali panjenengan ngewehi niki kula nggadah kurma saumpami. Nggadah kurma 3 diparingaken. Idamul jian, tiyang sing purun ngewehi mangan napa? Purun maringi mangan kepada orang yang lapar. Mungkin panjenengan nate ziarah ten makami Sunan Derajat. Di makami Sunan Derajat niku enten dawuh. Yang mana dawuhnya itu sama seperti halnya arti di dalam hadis. Mungkin panjenengan lek nate ziarah ten Sunan Derajat niku enten dawuh sing diukir. Dawuh niku diukir. Di dalam dawuh niku wehono mangan marang wong kang luwe. Wehono klambi marang wong kang muda. Wehono payung marang wong kang kudanan. Di dalam sairan Sunan Derajat itu dijelaskan wehono mangan marang wong kang luwe. Wehono payung marang wong kang kudanan, wehono klambi marang wong kang muda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Sunan Derajat niku mengajarkan kula kali panjenengan untuk luman. Untuk luman. Keranten di dalam hadis yang lain niku dijelaskan tiyang niku lek luman, cidek kalian Gusti Allah, tur cidek kalian swargane Gusti Allah. Tiyang niku lek bakhil, panjenengan semara bakhil. Bakhil niku pelit niku. Pelit tiyang niku lek pelit. Niku tebih kalian Gusti Allah, nggih tebih kalian rencange, tebih kalian dulure, tur tebih kalian swargane Gusti Allah. Tapi cidek kalian nerakane Gusti Allah. Niku tiyang lek bakhil. Oleh sebab itu jangan sampai mumpung niki di bulan Ramadan, monggo belajar untuk memberi, belajar untuk menjadi tangan yang di atas. Supaya kula kali panjenengan ini bermanfaat. Kula kali panjenengan kados ngeten niki kan ngajine nggih mungkin 1 minggu 3 kali. Mboten napa-napa. Ngaji seminggu 3 kali ten Ustadz Ato, saumpama ten Gus Abdullah Murtado. Mboten napa-napa. Arang-arang ngajine tapi hasilnya ngaji diamalaken. Niku sing sae. Olehne titik tapi sing titik niku wau diamalaken. Niku sing sae kados ngoten niku. Nah, ini yang nomor 3 yang dirindukan oleh surga yaitu adalah it'amul jian, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang nomor 4 yang terakhir, man shoma Ramadan. Yang nomor 4 yang terakhir adalah orang yang mau puasa di bulan Ramadan. Tiyang sing purun poso di bulan Ramadan niki dirindukan oleh swargane Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Ramadan ini sangat luar biasa. Kula di minggu sing diwingi niku pun kula terangaken. Ulama niku, ulama para wali-wali niku Gusti Allah, kekasih-kekasih niku Gusti Allah. Niku lek pun manjing wulan Ramadan kados ngeten niki. Ulama niku ndonga ten ngersane Gusti Allah. Gusti, kula niku pengin selama 1 tahun itu semuanya dijadikan Ramadan. Kula pengin mulai bulan Muharram sampai balik ten bulan Muharram malih niku panjenengan dadekaken wulan Ramadan. Napa kok kados ngoten? Keranten di bulan Ramadan ini adalah sesuatu napa pahala niku diobral kalian Gusti Allah. Pahala diobral awwaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Terus kemudian dikatakan lagi tidure atau tileme tiyang sing poso niku dicatat sebagaimana orang yang ibadah. Wasumtuhu tasbih, wong sing meneng boten ibadah tapi mendel boten rasan-rasan, mendel ten griyane itu dicatat sebagaimana orang yang membaca tasbih. Wa amaluhu mudha'afah, dan sedangkan amalan yang dia lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan salat qobliyatas subhi kados wau niku di luar bulan Ramadan, pahalanya nggih mek setunggal, cuma 1. Tapi panjenengan salat qobliyatas subhi, qobliyah subuh di dalam bulan Ramadan, maka pahalanya itu sama seperti halnya 70.000 pahala salat qobliyatas subuh. Ini luar biasa. Lek kula kali panjenengan mboten kirani mampu salat qobliyatas subuh sampai ping 70.000. Tapi di dalam bulan Ramadan panjenengan salat mek 2 rakaat
niku pahalane sama kalian panjenengan sholat 70.000 rakaat. Nah, oleh sebab itu ini tidak ada lagi yang seperti ini kecuali di bulan Ramadan. Di wingi pun kalau terangaken bahwasane Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir Belfaqih, beliau niku adalah orang yang alim, yang disebut dengan muhaddis. Beliau sangat hafal banyak hadis plus rawine. Jadi hafal hadis niku bukan hanya hafal hadis itu, plus rawine. Rawi niku yo napa sih? Rawi niku sanad niku lho, sanate hadis. Saumpami enten hadis inna amalu binniyat. Lah inna amalu binniyat niki kula angsal saking guru kula namine fulan. Lah guru kula namine fulan angsal saking gurune namine fulan. Niku angsal saking gurune namine fulan, terus nyambung sampai ten ngersani Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau niku hafal lebih dari 70 juta hadis plus sanate. Niku Habib Abdullah bin Abdul Qadir Belfaqih. Kiambake niku setiap akhir bulan Ramadan pasti mular. Setiap akhir bulan Ramadan, kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, kiambake mular. Apa yang beliau tangisi? Beliau tangisi itu adalah, ya Allah, saya takut tidak bisa jumpa lagi dengan bulan yang sangat mulia ini. Saya takut untuk tidak bisa beribadah lagi di Ramadan yang akan datang. Itu yang beliau tangisi. Beliau sangat menyesali apabila di malam-malamnya beliau tidak bisa bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam bulan Ramadan. Napa malih niki di dalam hadis juga diterangkan Gusti Kanjeng Nabi niku saben bulan Ramadan, setiap malam di dalam bulan Ramadan niku pasti itikaf. Di dalam masjid kados ngeten niki, di dalam musala ngeten niki itikaf. Itikaf untuk mencari ridho Allah, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan. Monggo para jamaah, di dalam pengajian niki saya itu sangat menekankan terutama kepada saya, kepada panjenengan sedoyo untuk lebih meningkatkan lagi ibadah. Tidak ada ceritanya orang yang hidup di dunia ini tidak punya dosa. Pasti orang yang hidup di dunia ini penuh dosa. Cuma bedanya ini kedua. Bedanya cuma dua. Yang satu ini dosanya tampak. Sehingga dengan ketampakan dosa niki kula kali panjenengan ngarani tiang niki adalah tiang sing mursal, tiang sing nakal. Sing setunggale niki nakal pisan, nggih kathah dosane, cuma pandai untuk menutupi dosane. Nggih kados-kados tiang alim padahal nggih enten dosane, tur kadang luwih kathah. Kadang luwih kathah. Mboten enten ceritane tiang niku mboten enten dosane mboten enten. Lah lebih-lebih di dalam bulan Ramadan kados ngeten niki sudah sewajarnya. Sudah waktunya kula kali panjenengan iki sujud dan ngersani Gusti Allah. Kapan malih? Kapan malih kula kali panjenengan saged sujud. Terus kemudian di dalam sujud kula kali panjenengan mular dan ngersani Gusti Allah. Gusti, kula kathah dosa kula kathah ten panjenengan Gusti. Kula niku singen enggak ada bapak. Bapak kula sampun sedo. Kula enggak ada ibu. Ibu kula sampun sedo. Kula tasih dereng saged untuk birrul walidain. Kula tasih dereng saged untuk berbakti kepada kedua orang tua. Saat niki orang tua saya sudah tidak ada Gusti. Lah kula niki singen sering ngelarani ati ini bapak, sering ngelarani ati ini ibu. Bagaimana saya minta ampun. Ya napa kula niki kajengin jauh sepuro. Niki sebentar lagi akan hadir Idul Fitri. Rencang-rencang niki sing enggak ada bapak, enggak ada ibu bisa minta maaf kepada ayah dan ibunya. Sedangkan aku minta maaf seperti apa Gusti? Satu-satunya jalan hanya sujud kepada Allah untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujud niki kula kali panjenengan sudah selayaknya untuk meneteskan air mata. Untuk apa air mata kula kali panjenengan? Kalau tidak dibuat untuk tobat dan ngersani Allah Subhanahu wa taala. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh, yang sudah diperingatkan dengan rambutnya, yang sudah diperingatkan dengan kulit yang sudah mulai tidak kencang lagi. Rambut sing awali hitam berubah menjadi putih. Itu adalah teguran dari Gusti Allah. Teguran dari Gusti Allah. Bahasane niku saumpami rambut niku saged ngomong. Rambut itu akan bicara. Ya fulan, hei fulan, aku ndesi ireng. Aku saiki putih. Itu menandakan bahwasane sampean wis gak enom maneh. Sampean wis gak suwe maneh. Bakal sampean balik ten ngersani Gusti Allah.
Ayo tobato. Ayo tobat. Jangan sampai kalau kali panjenengan itu tidak tobat. Contohlah seperti halnya napa niku? Ulat. Contoh seperti ulat. Ulat niku pas waktu muda ketika baru lahir. Semua tanaman dari orang-orang niku dirusak. Pohon-pohon dirusak. Dimaam semua sampai tidak ada daunnya. Dirusak oleh ulat. Tapi ulat niku tahu diri. Ulat niku mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan mungkin paham bagaimana ketika ulat itu mau bertobat, ulat akan menjadi sebuah kepompong. Akan menjadi kepompong. Kepompong niku lek panjenengan cekel kados ngeten niki kepompong niku mek cuma mantuk-mantuk ngeten. Apa? Kenapa kepompong kok seperti itu? Kepompong tidak makan, kepompong sudah tidak merusak lagi. Kenapa kok bisa seperti itu? Kanten kepompong ini cuma mantuk-mantuk hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepompong ini berzikir kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Setelah pengampunannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang awalnya ulat niku dibenci oleh manusia, kemudian menjadi kepompong bertobat kepada Allah, diterima tobatnya kalian Gusti Allah, sehingga kepompong menjadi sesuatu yang disukai manusia. Yaitu adalah menjadi seekor kupu-kupu. Menjadi seekor kupu-kupu yang dicintai oleh orang yang awal ini dibenci, sehingga menjadi sekarang dicintai oleh manusia. Ini adalah perjalanan kehidupan. Perjalanan kehidupan kados ngoten niku. Kranten napa di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali niku ngarang kitab niku kuatah. Di antara ini kitab yang sangat populer di kalangan santri, yaitu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin, ketika Imam Ghazali ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Ketika ngarang kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu melihat ada sebuah lalat. Melihat ada sebuah lalat yang lagi kehausan. Yang mana beliau itu ketika mengarang kitab, lalat itu langsung menghinggap ada di tinta. Ada di tintanya Al-Imam Ghazali. Kalian Imam Ghazali ini dibiarkan sampai lalat itu kenyang untuk meminum tintanya. Oleh sebab itulah Al-Imam Ghazali diampuni dosa-dosanya akibat lalat niku. Sodakoten laler, sodakoten laler sehingga Allah memberikan pengampunan kepada Al-Imam Ghazali. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan bahwasanya apabila seseorang itu semakin menua, tapi seseorang itu malah semakin tidak ingat akan kematian, maka orang tersebut adalah orang yang sangat rugi. Orang yang sangat rugi. Tirose Imam Ghazali, seharusnya orang itu semakin menua, maka sudah selayaknya orang itu untuk ingat kepada kematian. Ingat kepada kematian. Kula niku kemutan ada salah seorang wali di Jawa Timur, tepatnya niku di Situbondo. Namanya niku Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muqdor. Beliau niku ketika beliau itu sudah beranjak sepuh, sudah beranjak tua, beliau itu menggali sebuah kuburan. Menggali kuburan, setiap malam beliau itu ngaji di dalam kuburan niku wau. Di dalam lobang niku wau. Ngaji, mantun ngoten munggah saking lobang niku salat, mantun sholat zikir, masuk lagi ke dalam kuburan untuk berzikir. Dan ketika setiap berzikir, beliau itu selalu nangis. Selalu nangis. Akhirnya ditanya oleh santri ini, wahai Syekh, wahai Habib, kenapa panjenengan itu kok membuat kuburan yang semacam ini? Dan kenapa panjenengan itu setiap masuk ke dalam kuburan berzikir kemudian menangis? Apa jawaban dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muqdor? Beliau menjawab, bahwasane ya iki kuburanku. Kuburan durung ditutupi koyo ngene wis petenge gak karuan. Kuburan durung ditutupi koyo ngene iki panase gak karuan. Kuburan durung ditutupi ae aku wis merasa supek. Wis seakan-akan aku merasa gak ono nggen maneh. Bagaimana ketika kuburan tersebut nanti dikubur, kemudian aku hanya diberi tempat yang sedikit di bawah anjang-anjang. Aku hanya di bawah anjang-anjang tempat yang sedikit. Dan aku tidak memakai baju yang segagah ini. Aku tidak memakai
perhiasan tubuh yang semewah ini, dirose Al Habib Muhammad bin Ahmad Al Muhdor, aku hanya akan memakai kain putih yang semuanya itu tidak lebih dari 3 helai. Dan kemudian aku tidak memakai apapun. Bagaimana aku tidak menangis? Bagaimana aku tidak takut? Dan bagaimana aku tidak bisa untuk meneteskan air mata? Pasti setiap aku turun ke lubang ini, air mataku langsung mengalir begitu saja. Ini yang disebut dengan kematian. Tiang niku lek bejo, gak mesti. Ono sing tiang niku bejo, enten sing mboten bejo. Tapi lek mati pasti. Tiang niku lek sedo niku pasti. Kapan malih? Cobi, kapan malih? Mau ditunggu kapan lagi? Kulo kali panjenengan untuk tobat dan ngersani Gusti Allah. Nunggu apa? Kadang tiang niku ngremehaken. Ben, aku tak sergap ibadah, lewis duwe anak loro. Ketika wis duwe anak loro, malah janji malih. Ben, aku lewis duwe cucu, lewis pensiun, kerjane lewis pensiun, aku tak sergap ibadah. Setelah pensiun, akan janji malih. Ben, lek aku wis umur sakmene, aku tak ibadah. Ternyata ketika janjinya belum dilakukan, Allah sudah keburu untuk memanggilnya. Untuk memanggilnya, untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia kembali kepada Allah, tidak membawa apapun, hanya membawa janji yang belum dilunasi. Hanya membawa janji yang belum dia lakukan. Oleh sebab itu monggo, kalau kali panjenengan sudah selayaknya. Kulo niki diwingi ngisi pengajian di tempat di daerah kabupaten meriku, di daerah Tajinan niku nggih kula sampaiaken, terutama sing derek ngaos ten kula niki rata-rata bapak-bapak, ibu-ibu sing pun sepuh-sepuh. Saya selalu sanjang, saya selalu bilang bahwasanya umur kula kali panjenengan ini hanya hitungan hari. Lek gak saiki yo meneh, lek gak emben yo embene maneh. Niku pasti niku. Nah kapan lagi, terutama di bulan Ramadan kados ngeten niki, apabila bulan Ramadan tidak kita gunakan sebaik mungkin, tidak kita gunakan untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, nunggu kapan lagi? Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis niki diterangkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol innallaha ta'ala ya'murul kiram al-makatibina fi syahri Ramadan an yaktubul hasanat li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam wa la yaktubu alaihim as-sayyi'at wa yadhubu anhum dzunubal madi. Di dalam hadis niki diterangkan, di dalam bulan Ramadan Gusti Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat kebaikan-kebaikan untuk bagi umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat tersebut dilarang mencatat perkara-perkara yang buruk atau dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menghapus semua dosa-dosa umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sing purun poso di dalam bulan Ramadan. Sing purun poso di dalam bulan Ramadan. Monggo niki hadis kados ngeten niki kan motivasi. Motivasi kagem kula kali panjenengan supaya lebih semangat lagi. Jangan sampai hadis seperti ini hanya untuk buat lengah-lengah saja. Oh ya lewis ngono aku tak poso ae. Berarti aku enggak perlu untuk istighfar, enggak perlu aku untuk berzikir kepada Allah karena sudah cukup puasa, wis poso tok wis cukup. Tidak cukup di situ. Tidak cukup di situ. Karena orang yang dikatakan orang yang baik itu adalah orang yang tahu diri. Sedangkan orang yang tahu diri adalah orang yang mau mengakui dosa-dosanya dan minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu monggo, terutama di dalam musola niki, kita buat kegiatan kalau bisa di dalam musola, kita buat kegiatan untuk sujud bareng, untuk meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dalam 1 minggu sekali buat musola ini untuk sholat taubat dan ngersani Gusti Allah. Karena di dalam dawuh yang lain mengatakan tobat niku sunnah. Ngelakoni tobat niku sunnah, tapi tobatnya wajib.
Ngelakoni tobat ini ku sunnah. Tobatnya wajib. Kenapa kok wajib? Karena tidak ada namanya manusia itu yang luput dari dosa. Yang mana dikatakan di dalam sebuah dalil, masumiyal insan illa nisyana wa masumiyal kolbu illa yang kolibu. Tidak dinamakan manusia apabila manusia itu tidak pernah lupa dan berbuat dosa. Manusia itu pasti berbuat dosa itu pasti. Lah oleh sebab itu kalau kali panjenengan sudah waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ingkang minulya, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sedikit yang saya sampaikan, mugi-mugi ilmu kados nopo ingkang kula sampaikan iki menjadi tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, lan mugi-mugi sedaya para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu tasik pinaringan kesehatan, pinaringan umur ingkang panjang, pinaringan rezeki ingkang lancar barokah, pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, pinaringan putra putri ingkang solih lan solihah. Al-Fatihah. 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 Allahumma anta salam wa minka wa alaika ya'udzu salam fahayina. Allahumma anta salam wa minka wa alaika ya'udzu fahayina. Sing uwis ya uwis, sing durung ati rasan-rasan dilereni sebab wis mari ngaji. Allahumma anta salam. Allah. Wa alaika ya'udzu fahayina rabbana. Sing uwis ya uwis, sing durung ati nglakoni dosa dilereni sebab wis mati. Allahumma anta salam tasalam wa alaika ya'udzu fahayina rabbana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyin fi qulubina wa karih lana al-kufra wal fusyuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qanina bima razaqtana wa barik lana fi ma ataitana wa akhlif ala kulli qiblatina minka bi khair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma taqabbal wa ausil sawab ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Kama halalna ma sabbahna ma sulaina
fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Nuqaddim dzalika wa nahdilah hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi aimatul arba'ah al mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wasadati sufya wal muhaqqiqin wa auliil kaunin ajmain, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jududina wa jaddatina wa masyaikhina. Allahumma fir lahum warhamhum wa fi'afanhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa fi'afanhum waja'alhum ya Allah ij'al kubrahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al kubrahum kufratan min kufratin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.